Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rabiatul Safiyah, Radika Amelia, Rahmawati, Rian Hadi Arif Susanto, saya sendiri Rina Budiarti, Risa Maulida, Rizky Sapitri, dan yang terakhir Rusida Aryani. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan dilema administrasi pembangunan. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pembangunan yang diampu oleh dosen Muhammad Husaini Esos MAP. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki ke pembahasan yang pertama. Memasuki kepada pembahasan yaitu dilema administrasi pembangunan. Dilema administrasi pembangunan dalam pandangan Rondinel dan Kema 1983 merupakan permasalahan yang menyangkut implementasi kebijakan yang sering menjadi topik menarik, baik di negara industri maupun negara berkembang. Implementasi kebijakan tidak hanya merupakan mekanisme untuk menerjemahkan tujuan kebijakan pada prosedur rutin dan teknik, tetapi lebih dari itu yaitu melibatkan berbagai faktor mulai sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat sumber daya, kemudian hubungan antar unit organisasi lagi, sampai pada golongan topik tertentu yang mungkin tidak menyetujui kebijakan yang sudah ditetapkan. Menurut Rondinel dan Kema, ada dua pendekatan dalam proses implementasi yang sering dikacaukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the compliant approach, dan yang kedua, political approach. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum mendapatkan perhatian yang serius di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut disebabkan pada umumnya pada perumusan kebijakan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah lebih suka menggunakan pendekatan the compliance approach daripada the political approach. Mereka beranggapan apabila sudah ditetapkan dan sudah diumumkan menjadi suatu kebijakan publik, suatu kebijakan dapat diimplementasikan oleh para pegawai pelaksanaan secara teknik tanpa ada unsur atau kendali politik apapun, dan hasil yang diharapkan akan segera dicapai. Akan tetapi, pengalaman mengenai desentralisasi dan otonomi daerah di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya proses teknis dalam melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan, tetapi merupakan suatu proses interaksi politik yang dinamis dan tidak dapat diperhitungkan. Berbagai ragam faktor politik, sosial, ekonomi, perlakuan, dan organisasi sangat mempengaruhi seberapa jauh kebijakan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan sampai seberapa jauh pula implementasi tersebut mencapai tujuan kebijakan. Merujuk pada pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, desentralisasi dan otonomi bebas. Menurut Rondinel dan Kema 1983, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi bebas, yaitu environmental conditions, interorganizational relationship, available cross, dan karakteristik of implementing organization. 3. Hasil implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi bebas dalam administrasi pembangunan. Adapun dampaknya diukur melalui 3 hal berikut. Yang pertama, tercapainya tujuan kebijakan desentralisasi yang terwujud dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kedua, meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah daerah dalam hal perencanaan, mobilisasi sumber daya, dan pelaksanaan. 3. Meningkatnya produktivitas pendapatan daerah, pelayanan terhadap masyarakat, dan peran serta aktif masyarakat melalui penyaluran inspirasi dan aspirasi masyarakat. 4. Keterkaitan kondisi lingkungan dengan karakteristik aparatur dan hubungan antar organisasi dengan sumber daya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Karena prinsip otonomi real dan seluas-luasnya dipandang menimbulkan disintegrasi dan membahayakan keutuhan negara kesatuan, prinsip ini tidak dianut lagi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Perubahan prinsip otonomi yang telah membawa implikasi terhadap penekanan tentang makna dan sifat otonomi daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah lebih merupakan kewajiban daripada hak, adalah pernyataan yang tidak lazim,
terutama dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi sosial. Konsekuensinya, pemerintah daerah wajib untuk mempertanggungjawabkan jika persepsi tentang makna otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak dipandang tepat. Daerah sebagai penerima kewajiban berhak untuk memperoleh imbalannya sebagai perimbangan kekuasaan. Jika imbalan ini tidak diperolehnya, daerah akan selalu bergantung pada pemerintah pusat karena tidak mempunyai diskresi untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya. Lebih jauh lagi, hal tersebut akan mengakibatkan lemahnya kemandirian pemerintah daerah. Kenyataan ini menunjukkan betapa krusialnya hubungan kewenangan pusat dan daerah sehingga masalah perimbangan keuangan, subsidi, dan pembagian sumber keuangan sering menjadi isu yang berkepanjangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor kondisi lingkungan dan karakteristik kemampuan aparatur pemerintah memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Apabila ditelusuri lebih jauh, kedua faktor tersebut mempunyai hubungan kaulitas. Dengan demikian, apabila merujuk pada paradigma demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dan aparatur, dapat ditafsirkan bahwa otonomi daerah sebagaimana kehendak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak diartikan untuk pemerintah daerah, tetapi lebih dimaksudkan kepada masyarakat daerah agar mempunyai daya untuk berinisiatif dan mengembangkan praksara aktivitasnya sendiri. Kebijakan ini telah memberi kesempatan kepada kabupaten atau kota untuk mengembangkan daerahnya guna mencapai hasrat kemandirian dan pemberdayaan. Kebijakan ini juga patut dimengerti karena apabila kabupaten atau kota berkembang pesat, tidak mungkin menimbulkan disintegrasi tetapi juga akan memperkuat integrasi nasional. Sebaliknya, apabila provinsi dikembangkan menjadi daerah otonom yang kuat, kemungkinan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan akan semakin besar karena historis dan traumatis pernah terjadi pada pengembangan federalisme dengan terbentuknya RIS dan negara-negara bagian di beberapa wilayah di Indonesia yang telah dicanangkan oleh Belanda semasa penduduknya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rawita Sofia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Sapitri. B. Kesenjangan antara teori dan realita. Yang pertama, perubahan retorika kebijakan pembangunan. Meskipun retorika kebijakan pembangunan mengalami perubahan secara drastis setelah 2 dekade, perspektif dalam perencanaan pembangunan dan administrasi hanya sedikit mengalami perubahan. Pada tahun 1950 dan 1960, teori pembangunan bersifat jangka panjang, komprehensif, perencanaan nasional, pengawasan terpusat, serta sistem top-down dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Akan tetapi, selama tahun 1970, sebagian organisasi pembangunan internasional dan pemerintah di negara berkembang mengadopsi pendekatan Lindblom yang disebut synoptic dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis sistem dan ilmu manajemen. Pendekatan Lindblom mengemukakan bahwa pengambilan keputusan yang rasional percaya bahwa masalah yang kompleks dapat dipahami melalui sistem analisis dan pemecahannya dapat dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif. Yang kedua, konflik politik. Karena kebijakan berasal dari analisis yang rasional dan komprehensif, perencanaan yang dibuat dapat dilakukan melalui sistem hierarki dan peraturan dan perundang-undangan. Kesenjangan dari pertimbangan perencanaan menganggap konflik untuk mencapai tujuan menjadi lebih objektif. Konflik seperti tujuan yang berlebih, nilai-nilai, atau serangkaian tindakan yang merugikan dan bersifat irasional dalam manifestasi politik dan kepentingan kelompok sehingga konflik politik harus dihindari. Yang ketiga, perubahan strategi pembangunan. Sejak organisasi internasional menyediakan bantuan keuangan untuk proyek pembangunan, sistem, prosedur, dan pengawasan beberapa negara mulai mempertimbangkan sistem manajemen modern yang diadopsi oleh birokrasi di beberapa negara berkembang.
Sebaliknya, strategi pembangunan berubah sejak tahun 1970 dari masalah pembangunan yang rumit dan tidak terkendali menjadi prosedur perencanaan dan manajemen yang kaku dan rutin. Kenyataannya, proyek pembangunan jarang menghasilkan suatu keberhasilan dan perbedaan antara teori dan kenyataan tentang keberhasilan efektivitas perencanaan administrasi pembangunan pun mengundang perdebatan. Yang C. Batasan antara rational planning dan systematic management. Masalah-masalah tentang perencanaan komprehensif, analisis sistemik, dan pengawasan terpusat tidak membatasi proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Beberapa masalah dalam sistem perencanaan dan manajemen diantaranya mahal dan tidak efektif, besarnya inkonsistensi dan ketidakpastian. Ketiga, tenaga ahli dari negara luar yang ditugaskan untuk pelaksanaan pembangunan tidak familiar dengan kondisi lokal, tidak tepat dengan adanya intervensi dari perencana pemerintah pusat, tidak fleksibel, dan yang terakhir bertentangan dengan kepentingan manajer. 2 yaitu constraints dan systematic analysis dan controlled administration dan efektif. Beberapa administrasi pembangunan berpendapat bahwa metode sistematik perencanaan, analisis, risk, dan manajemen yang mengadopsi perwakilan internasional dan banyak penelitian nasional selama tahun 1970 tidak berhasil. Hal tersebut disebabkan karena ketidakseriusan mereka, akan tetapi dengan lingkungan yang dinamis, interaksi berpengaruh sebagai kompleks serta ketidakpastian dalam masyarakat pembangunan sehingga defisiensi perencanaan harus lebih memberi harapan. Lebih lagi, kondisi negara berkembang memulai sistematik pengawasan terpusat dan sudut manajemen lebih efektif. Kenyataannya, ketidakpastian masalah pembangunan hubungan negara berkembang membantu organisasi internasional lebih mungkin negara berkembang untuk membuat perencanaan, penganalisis, dan pengelolaan proyek pembangunan rasional sistematik. Hambatan yang muncul adalah kesulitan menemukan proyek yang objektif. Beberapa hambatan tersebut yaitu 1. Kekurangan data dan informasi. 2. Kurang pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya lokal. 3. Kelemahan insentif atau kontrol untuk mengarah perilaku partisipan dalam pelaksanaan proyek. 4. Dinamika interaksi dan intervensi politik. 5. Kapasitas administrasi yang telah rendah di negara berkembang dalam menentukan cara perencanaan dan pengorganisasian. 2. Development administrasi kompleks dan ornitris. Jika tujuan pengawasan perencanaan dan pengelolaan prosedur tidak dapat berjalan efektif dan tepat untuk mengatasi adanya kompleksasi dan ketidakpastian yang melekat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Alternatif yang dapat digunakan oleh organisasi internasional dan pemerintah negara berkembang sesuai kesepakatan untuk mengolah masalah-masalah tersebut yang lebih efektif. Perubahan yang dilakukan harus meliputi yaitu A. Mengakui secara nyata adanya ketidakpastian dan kapasitas dari masyarakat pembangunan dan lebih banyak menggunakan prosedur dalam perencanaan di administrasi yang tepat. B. Mengelola proyek dan program pembangunan lebih sebagai eksperimen kebijakan daripada hanya sebagai kegiatan administrasi. C. Membangun kapasitas yang lebih luas dan perencanaan pengelolaan proyek melalui pengembangan masyarakat. D. Pengandalan diri pada penahanan kerangka perencanaan daripada pendekatan komisi dan pengawasan terpusat. E. Merevisi dan menyederhanakan analisis prosedur manajemen. F. Lebih memahami adanya kesalahan yang terjadi memperbaiki daripada menyembunyikan atau menghukum adanya kesalahan. G. Lebih menggunakan analisis teknik pertimbangan. H. Menetapkan manajemen proyek tentang kepemimpinan dan koordinasi daripada tentang program dan jadwal. I. Memberikan keempatan manajemen untuk mengolah pekerjaan secara efektif dan inovatif, pengambilan risiko dan pembelajaran. Uncertainty dan complexity sebagai alternatif perspektif dalam perencanaan pembangunan.
Penganut paham ini percaya bahwa sebagian besar masalah sosial adalah sangat kompleks, sehingga mereka menentang solusi yang mutlak. Masyarakat mengetahui bahwa para perencana, pembuat keputusan, dan administrator jarang memperoleh informasi yang tepat dalam merumuskan masalah atau memahami secara lengkap tentang kondisi sosial dan ekonomi yang nyata. 4. Mengelola pengembangan program dan proyek pembangunan. Salah satu alternatif persepsi dari masalah pembangunan dan pengambilan keputusan sosial adalah mendesain dan mengubah program dan proyek pembangunan. Hal ini berarti ketidakpastian kompleksitas dan perkembangan masalah dapat dipecahkan melalui program pembangunan yang direncanakan secara komprehensif, dirancang secara detail, dan dikelola melalui sistem dan prosedur pengawasan terpusat. A. Pembangunan kapasitas administrasi. Eastman dan Montgomery 1987 berpendapat bahwa sumber daya manusia dalam program pembangunan memerlukan susunan organisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan yang terpusat dalam manajemen birokrasi perlu diubah karena kompleksitas dan ketidakpastian program dan proyek tidak dapat dikelola terpusat, tetapi harus disentralisasi dalam arti desentralisasi kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dalam unit lokal administratif. Mendelegasikan fungsi kepada pemerintah daerah. B. Pentingnya perencanaan strategis. Perencanaan yang strategis diperlukan dalam membuat analisis yang komprehensif, pengawasan terpusat, dan intervensi langsung. Perencanaan yang strategis juga digunakan dalam membantu pembuatan keputusan di berbagai organisasi dan kelompok masyarakat yang terfokus pada aspek pengenalan masalah, identifikasi masalah, dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Lindbaum 1967 menyebutkan terdapat 3 prinsip strategi analisis dan perencanaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, analisis terbatas pada tindakan yang menghasilkan perubahan dari kondisi yang ada. Oleh karena itu, fungsi dari analisis dan perencanaan adalah mengelola situasi yang kompleks, tidak pasti dan penuh risiko. Kedua, ada perencanaan strategis selalu mencari perubahan yang besar, masalah pembangunan yang kompleks sampai yang kecil, dan penyelesaian masalah. Ketiga, ada fokus perencanaan. Strategi dikaitkan pada hubungan nilai-nilai yang ada dengan sumber daya yang mendukungnya. C. Menyederhanakan metode dan prosedur. Kecenderungan ilmu manajemen di dalam kerumitan metode analisis, perencanaan, dan pemrograman sering menimbulkan masalah daripada pemecahan. Gala Amin 1999 menyebutkan adanya kecenderungan ahli ekonomi menyamakan kompleksitas dengan kerumitan yang tidak sederhana dan perencanaan yang rumit. Hal ini tercermin dalam pengalaman administrator dan pemimpin. Meninggalkan teknik yang rumit dalam perencanaan dan analisis dapat membuka kesempatan bagi perencana dan administrator untuk menyeleksi kegiatan yang tepat. D. Konsep kesalahan dalam penyelesaian program. Salah satu kesulitan membuat perubahan dalam birokrasi, menurut Agustin Rina Herawati tahun 2011, adalah perilaku administrator yang menganggap kesalahan sebagai suatu yang tidak wajar. Padahal dalam konsep pembuatan kebijakan pembangunan sebagai eksperimen sosial, kesalahan yang kemudian diperbaiki merupakan bagian dari proses penyelesaian program. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua proyek pembangunan didasarkan pada eksperimen, sedangkan insentif dan penghargaan diberikan untuk meningkatkan inovasi, eksperimen, dan kreativitas. Hanya kesalahan yang tidak dikoreksi merupakan fakta dari kebodohan manajemen.
1. Kemampuan manajer dan administrator. Kemampuan manajer dan administrator untuk memonitor dan mengevaluasi secara terus-menerus dapat diperbaiki kesalahan dengan segera. Hal ini diperlukan dalam birokrasi di negara berkembang. 2. Sistem dan prosedur administrasi pembangunan. Sistem dan prosedur administrasi memerlukan dorongan, bantuan, dan penghargaan bagi manajer yang bertanggung jawab pada kegiatan pembangunan, terutama pada area pedesaan yang mendukung tingkat ketidakpastian dan risiko tinggi, dan membutuhkan perencanaan dan implementasi proyek secara konferensif dan sistematik yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya, 3. Kelemahan hubungan sistem administrasi publik. Kelemahan hubungan pada setiap sistem administrasi publik yang bekerja secara langsung memberikan pelayanan pada masyarakat seharusnya didukung oleh sumber daya manusia dan sistem pelayanan yang tepat. Akan tetapi, beberapa kelemahan sering ditemukan di antaranya kondisi sumber daya manusia yang jarang memperoleh pelatihan, motivasi rendah, pengawasan rendah, dan pelayanan yang kurang. Hal tersebut disebabkan karena kekurangan logistik dan perbekalan. 4. Kemampuan administrator. Kemampuan administrator untuk memperoleh keuntungan bagi kelompoknya harus diperkuat. Kemampuan administrator untuk menggerakkan sumber daya manusia dan finansial melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan. Pada beberapa negara, perubahan perilaku pemerintah dalam memberikan pelayanan publik telah berubah lebih baik. Administrator lebih bertujuan memberikan fasilitas dan bantuan kepada publik daripada berorientasi pengawasan. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas daerahnya atau meningkatkan status sosial, pendidikan, dan pendapatan masyarakat yang mementingkan kontribusi pengetahuan, keterampilan, atau komitmen untuk kesuksesan kegiatan pembangunan. Nah, dari uraian tersebut, jelas bahwa administrasi pembangunan yang efektif memerlukan manajer yang mampu mendukung interaksi individu dan kelompok yang mempunyai sedikit pengetahuan dan sumber daya, membutuhkan kondisi perubahan, dan memerlukan pertimbangan untuk menetapkan kondisi yang sebaiknya. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang yang dapat bertindak sebagai katalisator yang mampu menggerakkan, memberi dorongan, dan membuat komitmen untuk menghasilkan pekerjaan yang relevan dan sukses. Hal ini bergantung pada cara administrator merespon secara kreatif, tepat, dan cepat untuk berubah, serta mempunyai kemampuan untuk mencari jalan keluar dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan, serta membuat rencana dan mengelolanya secara bersamaan. Untuk itu, diperlukan administrator yang mampu memimpin, yang bukan hanya sekadar birokrat. Untuk sistem manajerial pada organisasi internasional dan birokrasi di negara-negara berkembang, diperlukan manajer yang mampu mengelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi jerih payahnya, serta menemukan cara baru dalam menentukan kondisi administrasi pembangunan yang menghargai kreativitas dengan kompleksitas masalah pembangunan yang tidak dapat dihindari. Kesimpulannya, administrasi pembangunan yang efektif memerlukan manajer yang mampu mendukung interaksi individu dan kelompok yang mempunyai sedikit pengetahuan dan sumber daya yang membutuhkan kondisi perubahan dan pertimbangan untuk menetapkan kondisi seperti apa yang sebaiknya. Dengan kata lain, kemampuan orang-orang yang dapat bertindak sebagai katalisator, menggerakkan, memberikan dorongan, atau membuat komitmen untuk menghasilkan pekerjaan yang relevan dan sukses. Hal ini tergantung pada administrator yang dapat merespon secara kreatif, tepat, dan cepat untuk merubah, yang mempunyai kemampuan untuk mencari jalan keluar dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, dan yang bisa membuat rencana dan pengelolaan secara bersama. Untuk itu, memerlukan administrator yang mampu memimpin bukan hanya sebagai birokrat, diperlukan juga untuk sistem manajerial di organisasi internasional dan birokrat di negara-negara berkembang.
seorang manajer yang mampu mengelola dengan bagus dan memberikan manfaat bagi jerih payahnya untuk menemukan cara baru dalam menentukan kondisi administrasi pembangunan yang menghargai kreativitas dengan kompleksitas masalah pembangunan yang tidak dapat dihindari dan adanya ketidakpastian dari kebijakan pembangunan adalah tantangan bagi administrasi pembangunan di setiap masa. Saran, sebagai negara berkembang, kita dapat menerapkan strategi-strategi khusus dalam rangka pembangunan negara kita. Suatu usaha peningkatan kemampuan administrasi tidak dapat berjalan kecuali apabila proses perubahan dimaksud menjamin adanya pembatasan ruang lingkup, berlangsung secara terus dan mendapat dukungan dari pusat kekuasaan politik di negara tersebut. Oleh karena itu, kita berharap agar pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik sadar akan betapa pentingnya andil mereka dalam menentukan nasib bangsa. Sekian dari kami, kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.